Hai sahabat Mbak Melati dari Jawa Timur, rahayu semua. Dulur, tadi pagi subuh ya kira-kira. Saya ngeliat video apa ulang tahunnya Partai Perindo, Partai Persatuan Indonesia. Cakep ya, namanya saja cakep loh itu partai. Dan ada itu TGB, mantan gubernur NTB masuk jadi salah satu anggota di sana. Istilahnya, maksudnya masuk, ayo saya nggak ngerti politik. Istilah-istilahnya apa. Jadi TGB ikut ke Partai Perindo, yang mana ketuanya adalah Bapak Haritanu. Hari yang ceria, hari apa? Ada dari pasukan apa ya namanya? Saya nggak tahu lagi namanya apa itu, yang biasa baris berbaris yang cantik itu loh, baris berbaris yang tegas itu. Tuh kan, vocab saya sedikit banget memang. Perbendaharaan bahasa saya sangat sedikit. Nah, itu sambil baris berbaris gitu bertanya, Bapak Jokowi, kami mau izin bertanya. Terus pertanyaan nomor 1 itu hari apakah Bapak Jokowi suka pada Partai Perindo? Gitu. Ya namanya mau menghadiri ulang tahunnya ya, ulang tahun Perindo, berarti suka dong ya kan. Kita tahu kemarin-kemarin di mana yang di Nasrun di Surya Paloh itu kan nggak mau datang tuh. Itu artinya kan udah berarti banget gitu ya, nggak mau datang. Terus semua ada, semua diundang, semua partai besar, kecil semua diundang, yang nggak ada PKS, Demokrat loh ada, PKS kayak nggak ada. Kuampret, benar itu nggak usah diundang aja, itu PKS itu bikin gaduh aja. Jadi Pak Jokowi di ulang tahunnya Perindo, di sana ada, nah ini yang saya kaget ya, kan partai-partai besarnya kan banyak banget ya, bukan Gerindra saja gitu ya. Yang difokuskan itu terus Pak Prabowonya, sampai pada hampir akhir pidato Pak Presiden gitu ya, itu Pak Prabowo lagi yang disentil. Jadi menceritakan bahwa Pak Jokowi itu 2 kali jadi pilihan wali kota itu lolos, 2 kali menang terus. Terus dibawa ke Jakarta, pilihan gubernur, lolos juga, menang. Terus ke lebih tinggi lagi, negara. Jadi pilihan presiden 2 periode menang terus. Terus minta maaf sama Pak Prabowo. Maafkan Kak, saya ya Pak Prabowo, semuanya tertawa. Asiknya itu loh ya. Kita itu sama Pak Jokowi itu demikian adem gitu. Benar, saya tuh kalau sama Pak Jokowi adem. Pokoknya inilah pe, pe,
pelestari Nusantara. Pasti dengan Pak Jokowi akan merasakan keademannya. Tapi kalau orang-orang kadrun yang sangat menentang Pak Jokowi, tidak suka dengan Pak Jokowi, tidak menerima kepemimpinannya Pak Jokowi, yang dulunya jadi pemilih Pak Prabowo, tapi dianya nggak bisa legowo, terus-menerus kufur nikmatnya, mereka akan merasakan panas yang berkelanjutan. Jadi sejak 2014 sampai sekarang ini mereka hanya bingung mau melengsarkan pemimpin. Coba itu utak apa gitu loh, kadrun saja gumon sak rendeng loh. Enggak mek sak rendeng. Pirang-pirang rendeng yang gumon rasanya sama kadrun itu. Ya udah, tinggalin aja. Kadrun skip, skip, skip. Just skip, just skip, just skip. Oke, udah. Kita itu sakit hati sendiri kalau ngelihat kadrun. Nah, dengar ngelihat komen-komennya lah. eh memperhatikan opini-opini mereka lah. Opininya itu semua itu bosok semua. Nggak usah didengarkan. Merusak otak kita, merusak mental kita, merusak hati kita. Karena apa? Mereka cuma memprovokasi untuk membenci negara gitu ya. Edan enggak? Edan banget. Oh, namanya aja junjungannya orang edan. Junjungannya kan edan itu. Gitu mau dijadikan presiden. Yo, gak eman-eman Nusantara kita ya. Eman-eman Indonesia banget. Presidennya edan. Ya, jejali. Dari kata-kata saja sudah enggak masuk dan edan. Lah kok masih berbagai cara liciknya dipakai. Tetap itu. Manusia itu tetap akan terngiang-ngiang sampai ke akhir, sampai kiamat Islam, sampai kiamat Arab, sampai kiamat Yaman, bahwa dia si Edan itu adalah penjahat licik. Licik banget. Saya ngelihat dari matanya saja kelihatan banget. Orang licik atau tulus itu kelihatan banget. Jadi penjahat licik, penjual ayat dan mayat. Itu yang ada di wajah si Edan. Kembali lagi ke itu, bahwa Pak Jokowi apa di pidato yang hampir terakhir gitu mengatakan bahwa setelah minta maaf sama Pak Prabowo gitu ya, karena Pak Prabowo kalah terus 2 kali. Ya, maafkan saya Pak Prabowo, no, Pak Prabowo dengan bagusnya, dengan sopannya gitu langsung berdiri, siapa sopan, indah, damai gitu ya. Pokoknya orang-orang itu kalau udah nggak campur dengan para HTI, para kadrun, itu bagus-bagus mentalnya. Suwerewer-ewer. Damai gitu ya, tenang, adem. Pokoknya kalau sudah nggak campur dengan para otak-otak busuk, Khozinuddin, Sutekia, itu para hajingan-hajingan gerombolannya 212 itu ya, EPI, NOGL, itu kadrun-kadrun itu merusak. Jadi eman-eman banget para putra-putra bangsa kalau ditunggangi mereka. Itu loh. Jadi saya ngelihat tadi pagi itu begitu damai, seneng, positif banget gitu bersama Pak Jokowi itu. Pak Prabowo juga demikian, apa, hormat gitu sama tulus, hormatnya tulus. Kayak kita
bisa kok ngelihat orang ini tulis atau enggak. Dari body language-nya itu mesti kelihatan. Ya, yaitu tadi di terakhir itu bilang untuk mungkin mungkin tahun ini tahun 2024 itu adalah waktunya gilirannya Pak Prabowo coba langsung ger. Ya, oke lah. Nggak apa-apa. Dulu saya juga sangat-sangat anti sama Pak Prabowo karena Pak Prabowo ikut-ikut dengan kadrun, terus jadi jahat gitu. Ya, kalau sekarang terus Pak Pak Jokowi seolah-olah nunjuk, ya saya akan manut. Pokoknya saya akan manut Pak Jokowi nunjuk siapapun. Nggih, Pak. Pak Jokowi akan ke tingkat dunia, Indonesia diserahkan Pak Jokowi tahu sendiri. Perso Pak Jokowi siapa yang pas itu. Pak Jokowi adalah putra leluhur bangsa. Sampun ngaten rumiyin matur sembah nuwun, pareng-pareng rahayu.